Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah santri Embongan dan pecinta channel YouTube @santri Embongan rahimakumullah. Perlu kita ketahui dan kita sadari, ada sifat-sifat yang tercela di dalam diri ini. Mungkin sifatnya setiap hari kita lakukan. Sifat apa tersebut? Kita senang kalau melihat seseorang itu melakukan suatu kesalahan. Kita senang melihat orang itu perilakunya salah. Apa buktinya kalau kita senang? Dengan contoh, kalau ada orang itu melakukan suatu kesalahan, kita bersama-sama, kadang kita langsung gampang menvonis seseorang tersebut dan menyalah-nyalahkan, bahkan membodoh-bodohkan orang tersebut. Seakan-akan orang yang salah tersebut kesalahannya segunung. Seakan-akan yang melakukan suatu kesalahan tersebut dosa-dosanya terlalu banyak, dan kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Kita lupa dengan dosa-dosa kita sendiri, sebagaimana banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau kita mau merenungi diri kita sendiri, mungkin di dalam perilaku setiap hari kita enggan untuk mengkritisi orang lain, gampang memvonis orang lain. Jamaah rahimakumullah, itulah suatu kesalahan-kesalahan perilaku setiap hari di dalam kehidupan kita ini yang tanpa kita sadari. Ada contoh yang unik. Seandainya ada orang itu bersilaturahim di rumah kamu, ternyata orang tersebut tidak mampu atau tidak mempunyai jabatan, dengan tidak sengaja beliau memecahkan satu piring atau satu gelas. Ternyata kita gampang langsung menyalah-nyalahkan dan enggan untuk memberikan maaf. Seandainya memaafkan itu pun di dalam diri atau hati ini berapi-api, mungkin marah. Yang kedua, seandainya ada orang yang bersilaturahim, itu orang kaya, punya jabatan, atau punya kedudukan yang tinggi, atau harta benda yang banyak, dengan tidak sengaja menjatuhkan satu piring di rumahmu, bahkan menjatuhkan kendaraanmu berupa sepeda motor. Apa yang kita lakukan? Maka dengan tidak sadar, dengan entengnya kita memberikan maaf kepada orang tersebut, kepada orang-orang kaya tersebut. Inilah ternyata di dalam diri ini memberikan maaf atau melihat suatu kesalahan orang, itu kita lihat daripada orangnya, bukan di dalam kesalahannya. Kalau memang betul orang itu salah, bukan diharding, bukan divonis, melainkan dituntun, diberikan arahan dengan ayoman, maka mereka akan menuruti hati nuraninya, bukan dengan emosinya. Coba kita memberikan arahan dengan memaki-maki. Apa yang terjadi? Mereka enggan untuk mengikuti arahan kita, melainkan malah memusuhi, saling memusuhi, dan pertengkaran yang berkepanjangan. Jamaah rahimakumullah, ada suatu makalah yang disampaikan Ziyad bin Abi Sufyan. Idza kharajal kalamu minal qalbi, idza kharajal kalamu minal qalbi, jika sebuah ucapan itu murni keluar dari hati kita ini, waqa'a fil qalbi, maka akan masuk dan mengenai hati orang tersebut. Dalam arti apa? Kalau kita murni betul-betul memberikan suatu
ayoman, murni di dalam hati ini memberikan suatu kasih sayang, belas kasih kepada orang, maka orang tersebut menerima dengan tulus ikhlas dan mau diajak. Akan tetapi menurut Ziyad bin Abi Sufyan, wa idza kharaja minal lisan lam yujawizil adhan. Tapi jika sebuah ucapan hanya sekedar keluar dari lisan, apalagi kita memberikan peringatan dengan berapi-api, maka tidak mampu melewati atau melampaui telinga orang tersebut. Hanya sekedar angin, kita menghardik, malah vonis kita ini akan diingat menjadi permusuhan yang paling dalam berkepanjangan. Jamaah rahimakumullah, marilah kita introspeksi diri. Kita senang mencari kesalahan orang lain, kita senang melihat kehancuran orang lain, tapi kita lupa dengan kesalahan, lupa dengan dosa-dosa kita ini sendiri. Padahal kita sebagai hamba Allah pasti punya kesalahan dan dosa. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan saling mengingatkan dan berintrospeksi diri di dalam diri ini, dan kedepannya kita sama-sama belajar menuju kebaikan, terus melatih kebaikan, baik hablum minallah wa hablum minan nas, untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salam santri embongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.